Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Aldi Irfansyah, lalu ada Alif Nur Ikhwanasya, Ahmadi Rakarendra, dan Aji Sucaya Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik merupakan salah satu teori pembelajaran paling tua yang berkembang pada abad ke-19. Nah, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya stimulan atau stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Nah, karena yang diamati adalah stimulus dan respon, maka apa saja yang diberikan oleh guru dan dihasilkan oleh siswa atau responnya siswa itu merupakan hal yang harus diamati dan diukur. Nah, teori ini lebih mengutamakan pengukuran, karena pengukuran merupakan satu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Nah, faktor lain yang dianggap penting juga adalah faktor penguatan. Jadi, penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan diperkuat. Nah, bila penguatan dikurangkan, nah respon pun akan dikuatkan. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau dihilangkan untuk memungkinkan terjadinya respon. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh aliran behavioristik. Menurut tokoh yang pertama yaitu Watson, ia mengakui bahwa adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar. Namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam bentuk benak siswa itu juga penting. Terus yang kedua ada Thorndike. Dia mengungkapkan bahwa perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar, yaitu dari wujud konkret yang dapat diamati maupun tidak konkret yang tidak dapat diamati. Terus yang ketiga ada Edwin Guthrie. Ia mengemukakan bahwa agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut pada kegiatan belajar. Terus yang keempat ada Clark Hull. Teori yang mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah kepentingan dan menempati posisi sentral dalam seluruh bagian manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir dikaitkan dengan kebutuhan biologis juga. Terus yang terakhir ada Skinner, yaitu hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku pada lingkungannya juga. Kemudian ada teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Yang pertama ada connectism menurut Thorndike. Yang pertama ada law of effect, artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan. Terus yang kedua, law of exercise, artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat. Terus yang terakhir ada law of readiness, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar, yaitu conduction unit. Dua, classical conditioning. Hukum belajar dari teori classical conditioning menurut Ivan Pavlov ada dua, yaitu law of responding conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara stimulan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Dan juga law of responding extension, yakni hukum pemusnahan yang dituntut.
Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responding conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. 3. Operant conditioning. Hukum belajar dari teori operant conditioning menurut B.F. Skinner ada dua, yaitu law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat, dan law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. 4. Social learning menurut Albert Bandura. Prinsip dasar belajar menurut teori ini yaitu bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Dari beberapa tokoh teori behavioristik, Skinner lah yang merupakan tokoh paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori behavioristik, karena aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini hingga sekarang masih merajai praktik pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran pembentukan perilaku dengan cara drill atau pembiasaan, disertai dengan reinforcement atau hukuman yang masih sering dilakukan. Kemudian tahap-tahap perkembangan behavioristik. Menurut Erikson, Hurlock berpendapat bahwa masa bayi merupakan masa individu belajar sikap percaya atau tidak percaya bergantung pada bagaimana orang tua memuaskan kebutuhan anaknya akan makanan, perhatian, dan kasih sayang. Ada 3 kondisi yang memungkinkan perubahan. 1. Perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. 2. Perubahan cenderung terjadi apabila orang lain dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau kreatif dan tidak monoton. Kemudian yang ketiga, apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan, dengan mengetahui bahwa dasar-dasar permulaan perkembangan cenderung menetap, memungkinkan orang tua untuk meramalkan perkembangan anaknya di masa yang akan datang. Ada ciri-ciri dari teori behavioristik, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, dan mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, dan mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya, serta mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku, pentingnya masukan atau input berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon, kemudian sesuatu yang terjadi di antara stimulus dan respon tidak dianggap penting sebab tidak bisa diukur dan diamati. Penguatan adalah faktor penting dalam belajar. Dan yang terakhir, bila penguatan ditambah maka respon akan semakin kuat. Demikian juga jika respon dikurangi maka respon juga semakin menguat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.